dilengkapi ya, bisa juga dengan rekon NTE tanpa material gitu. Kalau dulu belum bisa. Kemudian juga ada historis catatan rekon antara WH dan mitra gitu. Jadi pada saat mitra submit, kemudian WH-nya ngecek ada kesalahan, kan dikembalikan gitu ya. Nah, dikembalikan itu catatannya itu akan terlihat terus gitu ya. Akan terlihat terus gitu. Misalkan dia dikembalikan 2 kali, maka 2 kali catatan itu akan terlihat gitu, berbeda dengan sebelumnya. Kemudian historis data rekon. Nah, kalau dulu on progress dan yang sudah selesai, sudah approve, itu semuanya masuk di review ya. Kalau sekarang dipisah, jadi ada menu on progress sendiri dan menu history untuk yang sudah approve gitu ya, yang sudah selesai. Kemudian juga ada serial printout gitu ya. Serial printout ini untuk menjaga uh, lebih keabsahan daripada BARM ini gitu ya. Jadi tidak hanya bisa dikeluarkan oleh aplikasi ini gitu ya. Halo, kira-kira sampai sini suara saya dan gambar jelas ya? Atau enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Oke, next selanjutnya adalah form gitu ya. Form ini sama ya. Sama, cuman ada beberapa perubahan sedikit. Untuk form A itu hanya tata letaknya aja yang berubah ya. Jadi WO di depan gitu ya. Tadinya WO untuk form yang lain. Contoh misalkan form C gitu ya. Kemudian untuk form B-nya tidak ada perubahan, masih sama dengan kemarin. Dan form C-nya ada simplifikasi sehingga cukup mengisikan nomor WO atau SC atau IN dan SN NTE saja gitu. Nah, untuk peruntukan pekerjaan yang direkonkan masih sama ya. Jadi untuk pekerjaan dibagi dua, pekerjaan konstruksi dan non konstruksi gitu ya. Nah, untuk yang non konstruksi misalkan PSB, IOAN, Gamas dan sebagainya. Nah, untuk form A ini lebih ke pekerjaan yang non konstruksi, sedangkan form B untuk pekerjaan konstruksi. Nah, form C ini mengikuti ya apabila pekerjaan tersebut harus memasang NTE gitu ya. Baik ONT, STB atau modem atau yang lainnya gitu. Nah, ini maka perlu form C. Kalau misalkan dalam satu pekerjaan itu misalkan konstruksi gitu ya. Konstruksi hanya gelar kabel aja gitu ya. Nggak sampai pasang NTE, maka yang diupload hanya form B saja gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan teman-teman yang kemarin masuk di kami ya. Kenapa harus upgrade? Karena dibutuhkan untuk mensolusikan kendala-kendala yang muncul di aplikasi sebelumnya gitu ya. Apa saja keunggulannya? Banyak ya. Tadi ada 9 yang diperbaiki. Kemudian apakah tahapan proses rekon berbeda? Tidak berbeda. Tidak berbeda. Sama aja. Kemudian bagaimana cara mendapatkan rekon? Nah, ini nanti bisa diperoleh di menu input rekon. Nah, kemudian pada saat klik upload rekon, nanti di sana di bawahnya muncul button untuk mendownload form-form yang dibutuhkan gitu ya. Format-format yang dibutuhkan. Apakah username pengguna berubah? Ini tidak berubah ya, teman-teman ya. Masih seperti kemarin. Kemudian kenapa saat create periode baru tidak ada pilihan rekon? Nah, ini simplifikasi lagi. Jadi aplikasi sudah bisa membaca sendiri ya. Mau dia nggak pakai TEDIS, mau pakai TEDIS, aplikasi sudah bisa membaca. Kemudian apakah periode yang telah di-create dapat diedit kembali? Dapat diedit dengan catatan statusnya masih draft gitu ya, atau reply. Nah, tapi kalau sudah
saat sudah approve final itu udah nggak bisa. Kalau sudah approve nggak bisa gitu. Tapi kalau masih draft atau di reply masih bisa. Jadi misalkan begitu udah upload, udah submit, kok kayaknya ada yang salah ya. Nah, buru-buru segera hubungin admin WH ya. Misalkan untuk minta reply gitu ya. Karena nanti kalau admin WH-nya terlanjur approve, udah nggak bisa lagi diedit. Kemudian apakah data rekon versi lama bisa diakses kembali? Tidak bisa gitu ya. Jadi yang tertinggal di versi lama adalah yang sudah selesai gitu ya. Yang belum selesai kemarin kita bawa semua ke yang baru gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang sudah selesai kemarin belum sempat di-print? Nah, itu hanya kami regional yang bisa ya. Jadi silahkan ajukan pengprintan untuk yang mana gitu ya, yang PRM yang mana untuk kami bantu printkan. Oke itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk proses rekon sendiri bagaimana gitu ya. Nah nanti akan dibawakan oleh Mas Aldi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Dari apa yang sudah saya sampaikan? Nggak ada ya, masih aman ya. Karena yang saya jelaskan semuanya overview ya. Jadi yang lebih Bapak Ibu perlukan adalah nanti penjelasannya Mas Aldi karena terkait dengan bagaimana cara rekon di aplikasi yang sekarang gitu ya. Nah, tolong diperhatikan dengan seksama ya, jangan setengah-setengah, jangan ditinggal-tinggal, jangan on off gitu ya. Sehingga selesai dari sosialisasi ini Bapak Ibu semua sudah bisa dan paham untuk melakukan rekon gitu. Oke, untuk menghemat waktu dipersilahkan Mas Aldi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ya. Baik, selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen ya. Baik, ini adalah tampilan dari web Erecon versi 1.1 ya teman-teman ya. Jadi untuk user login ya, ini sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Iksan bahwa semua user yang sebelumnya digunakan pada Erecon versi 1.0 itu bisa digunakan di Erecon versi 1.1 ini. Pertama saya akan coba login menggunakan privilege-nya user ya atau mitra. Nah, ini adalah tampilan login dari user mitra ya atau teman-teman di mitra gitu ya, sorry. Nah, nantinya di sini nanti akan ada beberapa short link menuju ke beberapa menu yang nantinya memang sering sekali digunakan oleh teman-teman dalam mengoperasikan website Erecon ini gitu ya. Yang pertama yang warna biru ini untuk detail performansi, nantinya teman-teman bisa melihat seluruh saldo RFC yang belum dan juga sudah direkonkan di Erecon gitu ya. Kemudian ada juga nih yang berwarna orange ini adalah short link yang menuju menu referensi, di mana menu tersebut nantinya teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pengecekan data RFC, ya. Kemudian ada juga pengecekan data TDIS dan juga data WO. Nah, untuk data-data yang ada di warna orange ini semuanya adalah data-data baik yang sudah direkonkan maupun yang belum direkonkan, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada juga nih yang berwarna merah, ini digunakan untuk melihat proses periode atau draft BA Recon teman-teman, baik yang sedang berjalan, itu nanti dicek di on progress ya, maupun yang sudah selesai atau sudah statusnya approve, itu nanti bisa dicek di menu history Recon. Langsung aja ke menu referensi ya. Yang pertama adalah list RFC teman-teman. Nah, kalau kita klik, nanti tampilannya seperti ini, di mana di dalamnya ini nanti teman-teman bisa melihat ya, seluruh RFC yang sudah dikeluarkan dari TA ke mitra, atas nama mitra tentunya ya, baik yang sudah direkonkan maupun yang belum direkonkan, gitu ya. Jadi ini keseluruhan RFC. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mencari, dan kata kunci pencariannya bisa berdasarkan WBS, ya, bisa juga berdasarkan nomor RFC atau nomor RFR,
Bisa juga berdasarkan tanggal pengeluaran gitu ya. Terus bisa juga berdasarkan mitra, gudang pengeluarannya di mana gitu ya. Kemudian nama requesternya siapa, nama pemakainya siapa, ID materialnya apa gitu ya. Nah, selain mencari data-data tersebut, nantinya teman-teman juga kalau di scroll ke kanan nanti ada informasi tentang volumenya gitu ya. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom quantity atau kolom yang menginformasikan jumlah volume material yang dibonkan gitu ya. Jadi ini total pengebonan. Contohnya ini pasir splitter 18 berarti dibonkan 30 ya. 3 ya. Dari gudang itu pengeluaran 3 ke mitra. Kemudian kolom selanjutnya adalah rekon ya. Di mana di sini nanti memuat informasi tentang jumlah yang sudah direkonkan ya. Tidak hanya jumlah ya teman-teman, nanti juga bisa melihat detailnya dengan cara klik saja nih angkanya yang di kolom rekon. Kalau diklik nanti akan muncul pop-up seperti ini teman-teman. Ada informasi ID materialnya, kemudian ada juga informasi nomor RFC-nya berapa gitu ya. Nah, selain itu nanti kalau sudah pernah direkonkan, maka data di bawahnya ini nanti akan muncul nih. Sudah berapa aja sih yang direkonkan, kemudian untuk berapa, untuk WO apa gitu ya. Nanti akan muncul di bawahnya sini. Kemudian di kolom yang selanjutnya ini ada kolom sisa, di mana kolom sisa inilah yang nantinya menjadi fokus teman-teman dalam mengisi atau menginputkan data rekon di periode-periode yang akan direkonkan oleh teman-teman gitu ya. Jadi acuannya teman-teman bisa mengacu pada kolom sisa ini. Kalau di sini masih ada angka artinya untuk material tersebut masih bisa direkonkan gitu ya. Tapi kalau sudah 0 maka sudah tidak ada lagi yang bisa direkonkan. Baik, itu tadi terkait dengan pengecekan RFC ya teman-teman ya, untuk menu di referensi, kemudian list RFC. Selanjutnya ini ada list TEDIS ya. Kalau kita klik nanti tampilannya seperti ini, sama seperti di RFC tadi, teman-teman bisa melakukan pencarian. Dengan kata kunci pencarian bisa berupa SN, TEDIS ya, tipe, nama mitranya, gudangnya di mana, areanya mana, atau tanggal pengeluarannya kapan gitu ya. Kemudian di sini nantinya akan ada 2 status teman-teman. Status yang pertama adalah intake ya, di mana kalau yang statusnya intake ini artinya SN tersebut belum direkonkan gitu ya, baru sekedar dicatatkan sudah dikeluarkan dari gudang atas nama mitra yang bersangkutan. Kemudian status yang kedua adalah status rekon ya, di mana kalau statusnya rekon itu artinya SN tersebut sudah pernah direkonkan. Dan kalau sudah pernah direkonkan, maka di kolom samping sini ada WBS dan WO. Ini nanti akan ada keterangannya. Jadi misalnya ini rekon gitu ya. Maka nanti ada muncul nih, rekonnya di WBS berapa, kemudian WO-nya apa gitu ya. Jadi nanti akan muncul keterangan tambahan di bagian kanan. Nah, selain pengecekan secara online, teman-teman nanti juga bisa download datanya ini berupa file Excel ya. Nah, bedanya kalau nanti di-download atau diekspor ini, maka data-data yang berubah menjadi Excel itu hanya SN-SN yang belum pernah direkonkan ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk di menu referensi list TEDIS, ini akan muncul seluruh SN baik yang sudah direkonkan maupun yang belum direkonkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman ekspor, maka nanti yang terekspor hanya data-data SN yang belum direkonkan saja gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman memilah nih mana-mana yang harus direkonkan gitu ya. Untuk yang sudah direkonkan tidak akan ikut di download gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada referensi untuk pengecekan work order. Nah, di sini kosong ya, berbeda dengan RFC dan TEDIS tadi. Kalau untuk pengecekan work order nanti data yang muncul hanyalah data yang teman-teman cari saja gitu ya. Jadi misalnya saya mau cari SC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh ya. Kalau saya enter, nah nantinya akan muncul pop-up seperti ini nih, ada keterangan. Contohnya WO belum ada di Erecon, gitu ya. Silahkan follow up admin. Ini jelas, nanti teman-teman bisa menggunakan grup batch 1 atau batch 2 di Telegram untuk mengajukan penambahan data WO di database ya, dengan format yang sudah dibuatkan oleh teman-teman regional. Silahkan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, kalau nanti ternyata ada mencari SC yang memang sudah ada di Erecon, nanti keterangannya beda lagi teman-teman. Nah, keterangannya seperti apa? Ini kita coba ya. Saya coba carikan WO yang memang sudah ada di database ya. Nah, kita cari. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau tadi itu WO-nya tidak ada, ini kita cari WO tapi yang ada di database. Nanti ada informasinya nih. Sudah komplit PS dan bisa direkonkan. Artinya WO tersebut
bisa teman-teman inputkan di form C maupun form A gitu ya untuk melaporkan penggunaan di e-record. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dicari dan WO tersebut sudah pernah direkonkan, maka nggak muncul pop-up lagi teman-teman. Tapi munculnya data di bawah sini ya. Jadi ada WO-nya berapa, kemudian direkonkan untuk WBS apa, di dalamnya ada NTE apa saja sih gitu ya. Ada material apa saja gitu ya. Nah, itu tadi nanti jadi ada tiga status ya teman-teman ya. Yang pertama tadi kalau work order itu tadi belum ada di database, maka muncul pop-up atau notification ya. Tindak lanjutnya teman-teman bisa mengajukan pengadaan penambahan WO ya via grup batch 1 maupun batch 2 menggunakan format yang sudah ditentukan. Kemudian yang status yang kedua tadi kalau WO itu sudah ada di database, nanti akan muncul pop-up juga. Nah, di sana nanti teman-teman bisa langsung melakukan recon ya kalau memang sudah ada di database. Dan yang terakhir tadi kalau memang WO-nya ini tadi sudah ada di recon dan sudah pernah direkonkan, maka tidak akan muncul pop-up ya teman-teman, tapi berupa data di table di bawah sini ya. Nanti akan ada informasinya WBS-nya berapa, NTE-nya apa, materialnya apa. Nah, itu tadi terkait dengan menu-menu fitur tambahan di versi 1.1 ini yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum melakukan recon di e-recon gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba memulai proses recon dari awal input periode sampai dengan nanti approve ya. Seperti biasa caranya tinggal klik saja input recon, kemudian nanti akan ada dua submenu. Di mana menu yang pertama ini adalah menu non konstruksi yang di dalamnya nantinya ada WBS PSB ya, IOAN, migrasi dan juga maintenance atau pekerjaan-pekerjaan yang dalam pelaporannya di e-recon nanti membutuhkan WO gitu ya. Dan juga ada submenu konstruksi ya, di mana di dalamnya nanti hanya memuat WBS konstruksi saja dan penggunaannya hanya menggunakan form B saja gitu ya. Berbeda dengan non konstruksi tadi penggunaannya menggunakan form C atau form A gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita coba recon dengan submenu non konstruksi ya. Klik saja maka tampilannya sama seperti versi sebelumnya. Ini teman-teman akan dapat WBS-nya. Kemudian ada juga informasi terkait deskripsi WBS tersebut itu pekerjaan apa gitu ya. Programnya juga nanti muncul dan juga areanya di mana pekerjaan itu berlangsung juga nanti akan muncul ya. Nah, selain informasi itu teman-teman nanti juga bisa mendownload RFC dan RFR ya. Nah, berbeda dengan di referensi tadi. Kalau di referensi tadi list RFC yang ada di sini adalah seluruh RFC baik yang sudah direkonkan maupun yang belum direkonkan. Nah, kalau yang ada di input recon ini hanya mendownload RFC yang belum direkonkan saja, gitu teman-teman ya. Kalau kita klik, nanti tampilannya seperti ini. Sama seperti di referensi, bahwa bisa dilakukan pencarian dengan kata kunci pencarian WBS, RFC, gitu ya. Tanggalnya, mitranya, WH-nya, nama requester, nik pemakai, atau materialnya. Dan juga nanti di bagian kanan, teman-teman dapat melihat volume pengebonannya berapa, rekon yang sudah direkonkan berapa, dan sisa yang bisa direkonkan di periode yang mau teman-teman inputkan berapa. Nah, kalau di menu input rekon ini, di RFC-nya, ini kan seluruh RFC yang belum direkonkan ya. Jadi teman-teman selain mengolah dalam bentuk online, teman-teman juga bisa mengolahnya dalam bentuk offline. Silahkan diklik saja ini Excel, nanti akan otomatis terdownload menjadi file Excel. Jadi teman-teman bisa pilih nih, mana yang mau diinputkan, dipindahkan ke form A atau form B gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita kembali. Di sini juga ada RFR ya. Kalau kita klik nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Sama seperti RFC tadi. Jadi hanya memuat nomor-nomor RFR yang belum ditagihkan saja gitu ya. Ini juga bisa dicari berdasarkan WBS, RFC, tanggal, mitra, gudang, nama requester atau nik pemakai atau nama pemakai gitu ya. ID materialnya juga bisa. Kalau di scroll ke samping juga ada informasi terkait jumlah pengebonan, berapa yang sudah direkonkan, dan berapa sisa yang bisa teman-teman rekonkan gitu ya. Ini juga bisa di-download menggunakan Excel. Kita kembali ya. Langsung aja kita coba create periode baru. Nah, untuk memulai periode baru, teman-teman bisa klik WBS-nya nih. Misalnya kita mau rekon yang di WBS yang pertama ini ya, Key Access Retail Solo. Kita klik saja. Nah, tampilannya sama ya, seperti periode sebelumnya. Teman-teman bisa klik saja create periode baru ini, kemudian pilih periode awalnya, misalnya tanggal 1, periode akhirnya misalnya tanggal 20 gitu ya. Nah, berbeda dengan versi sebelumnya, di mana kalau versi sebelumnya teman-teman pada saat input periode baru, itu kan
harus menentukan tipe rekonnya ya. Ada yang dengan TEDIS maupun tanpa TEDIS ya. Dimana teman-teman tahu juga kalau rekon dengan TEDIS itu artinya rekon yang di dalamnya itu memuat pekerjaan instalasi NTE dan juga pemasangan material gitu ya. Kemudian ada juga yang rekon tanpa TEDIS yang mana isinya hanya melaporkan pemasangan material saja gitu ya. Jadinya teman-teman kalau di versi sebelumnya kalau mau rekon PSB gitu ya, ada pekerjaan instalasi NTE dan material, kemudian mau digabungkan dengan kebetulan satu PO itu digabungkan dengan pekerjaan yang gangguan PSB gitu ya, misalnya hanya melakukan penggantian material atau ditambahkan lagi dengan MO yang hanya melakukan instalasi NTE. Pada versi sebelumnya ini kan harus dipisah ya. Jadi rekon dulu dengan TEDIS, kemudian rekon lagi tanpa TEDIS. Nah, pada versi kali ini itu semua bisa kita gabungkan dalam satu periode yang sama. Karena itu teman-teman tidak perlu lagi memilih tipe rekonnya. Tidak usah lagi pilih dengan TEDIS, tanpa TEDIS. Tidak usah ya teman-teman ya. Jadi langsung saja hanya input periode, kemudian bisa diinputkan nanti akan ditentukan sendiri oleh websitenya gitu ya. Jadi klik saja add gitu ya. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Sama seperti rules di versi sebelumnya, bahwa teman-teman belum bisa create periode baru kalau periode yang saat ini ada itu masih statusnya draft ya, submit, reply, atau verifikasi gitu ya. Jadi tunggu sampai approve dulu baru teman-teman bisa create periode baru. Nah, bagaimana kalau periodenya salah gitu ya, ternyata ada kesalahan input periode. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, itu bisa diedit ya. Tinggal klik saja edit periode, kemudian sesuaikan dengan data yang benar. Kemudian pilih saja edit gitu ya. Klik saja tombol edit. Nah, setelah data periodenya sudah kita inputkan ya, wadahnya sudah siap, selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan menginputkan data-data rekonnya ya. Dengan cara klik saja nih action, di kolom action, klik input rekon, maka akan diarahkan ke tampilan berikut ya. Sama seperti versi sebelumnya, kalau datanya sudah benar, untuk melanjutkan draft rekonnya ke inboxnya teman-teman WH, teman-teman bisa klik preview ya. Kemudian ini juga untuk BA pekerjaan, BA pengambilan, kemudian BA toleransi. Ini nanti juga sama masih diinputkan, diupload di bagian ini ya teman-teman ya, dengan format PDF ya. Caranya tinggal diklik saja BA pekerjaan, kemudian pilih filenya, selanjutnya diimport saja gitu ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nantinya teman-teman juga akan dapat menu untuk input pengembalian material. Nah, berbeda dengan versi sebelumnya ya. Kalau di versi sebelumnya teman-teman itu cukup checklist saja, kemudian submit gitu ya. Nah, untuk versi kali ini teman-teman nanti diharuskan menginputkan nomor referensi RFC-nya. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, pada saat teman-teman melakukan pengembalian, nah ini bisa kita baca ya, bahwa mitra yang bersangkutan ini, misalnya contohnya mitra investment utama gitu ya, dia pernah melakukan pengembalian protection sleeve sebesar 10 piece ya, 10 piece dengan nomor pengembalian sekian. Nah, untuk mengikutkan pengembalian protection sleeve sebanyak 10 ini ke dalam rekon periode kali ini, maka teman-teman nanti bisa menginputkan nomor RFC pengeluaran protection sleeve ini gitu ya. Jadi misalnya teman-teman dulu kan untuk mengeluarkan protection sleeve ini menjadi stoknya dari teman-teman, itu kan ada nomor RFC-nya ya. Nah, silahkan nomor RFC tersebut dilampirkan di sini. Tinggal diketik saja, kemudian teman-teman bisa submit begitu ya. Nah, selanjutnya di bawah ini ada dua form ya. Form yang pertama adalah penggunaan TEDIS dan yang kedua adalah penggunaan material gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iksan, bahwa untuk versi kali ini itu nanti ada terdapat sedikit perbedaan terkait dengan form-form yang akan kita gunakan untuk menginput data. Untuk yang form A ini memang untuk datanya, isinya tidak berubah ya, masih memuat nomor RFC, WO, material, dan penggunaan. Hanya saja memang urutannya kita ubah gitu ya. Jadi WO dulu, nomor RFC, material, baru penggunaan. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah dibuatkan ulang di Excel ya. Ini juga untuk form C, nggak usah dibuatkan di Excel yang baru. Teman-teman cukup download saja teman-teman. Nah, downloadnya di mana? Downloadnya nanti bisa dilihat pada saat mau upload ya. Contohnya ini ya, untuk penggunaan TEDIS. Nanti akan muncul sini ada tombol untuk download format TEDIS gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini sebentar. Nah, seperti ini ya, yang TEDIS tadi ya, kita form C tadi. Ini memang berubahnya signifikan ya teman-teman ya, dari 4 data yang dilaporkan hanya tersisa 2. Nah, ini juga nggak perlu teman-teman buat,
cukup download saja ya untuk form C ini. Tadi itu kita kembali lagi ke website. Nah, teman-teman bisa gunakan tombol ini untuk mendownload format-format tadi itu. Dengan cara klik saja, nanti akan diarahkan ke Google Drive ya. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul ya, ada kolom WO-nya berapa, SN-nya apa. Ini silahkan di-download saja dengan menekan tombol ini ya, download. Kemudian silahkan dihapus saja datanya yang ada di sini, karena ini hanya berupa contoh ya teman-teman ya. Silahkan di-download dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau sudah di-download dan disiapkan datanya, maka teman-teman bisa upload dengan klik ini ya. Pilih filenya, kemudian kebetulan saya sudah siapkan, ada form C. Kemudian selanjutnya diimport ya teman-teman ya. Klik saja import. Nanti akan muncul notifikasi sebagai berikut ini. Contohnya ini tadi saya inputkan ada 2 data ya, dalam Excel yang sudah saya siapkan, ada 2 SN. Kebetulan dua-duanya berhasil. Nanti kalau misalnya ada yang gagal, maka akan ada muncul informasi di selanjutnya. Misalnya ada SN gagal karena belum ada di Erecon. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, karena SN-nya belum ada di Erecon, maka teman-teman bisa melakukan follow up ke teman-teman WH. Silahkan diinformasikan Mas, Mbak, gitu ya. SN ini kok belum ada di Erecon. Minta tolong atau mohon bantuan bisa ditambahkan di Erecon. Nanti akan dibantu oleh teman-teman WH untuk menambahkan di Erecon, gitu ya. Kemudian ada juga nih, SN gagal karena bukan milik mitra yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini kita memakainya nama mitra investment utama ya. Nah, ini juga jelas, nanti teman-teman bisa melakukan follow up ke teman-teman WH, silahkan koordinasi gitu ya. Konfirmasi juga, Mas, ini kok saya cek di Erecon kok bukan atas nama mitra saya, padahal SN-nya sudah saya pasang dan itu sudah dibuatkan atas nama mitra saya gitu ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman WH untuk melakukan pelurusan. Nah, selanjutnya ada juga nih, SN gagal karena sudah pernah rekon. Nah, ini jelas, karena satu SN tidak bisa direkonkan 2 kali. Jadi hanya bisa direkonkan 1 kali saja gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah pernah direkonkan, silahkan cek di referensi dulu direkonkan untuk pekerjaan apa. Nah, kalau misalnya ada kesalahan data, silahkan konfirmasi ke yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian ada juga nih, WO gagal karena sudah pernah direkon. Sama seperti SN ya, WO juga hanya bisa direkonkan 1 kali. Kalau sudah pernah direkonkan, maka tidak bisa direkonkan ulang, gitu ya. Ada juga nih, SN gagal karena sudah berhasil terinput. Jadi, kalau di versi sebelumnya, misalnya teman-teman upload 10 data, 1 diantaranya salah, maka ke 10-10-nya ini tidak bisa masuk, gitu ya. Kalau untuk versi kali ini, teman-teman misalnya upload 10 data, 1 diantaranya salah, maka yang 9 ini tetap masuk, teman-teman. Hanya yang salah saja yang akan di-reject. Ya, jadi akan lebih mudah untuk teman-teman melakukan upload, nggak perlu nunggu semuanya benar dulu baru di-upload gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti website yang akan memilah mana yang sudah sesuai, maka dia akan tetap terima, yang di-reject hanya yang salah-salah saja gitu ya. Selanjutnya, ada juga nih WO gagal karena belum ada di Erecon. Nah ini juga jelas teman-teman nanti bisa melakukan follow up via grup batch 1 ataupun batch 2 gitu ya. Menggunakan format yang sudah ditentukan, silahkan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita oke, kemudian kita scroll ke bawah, nah ini datanya sudah berhasil terinput ya. Kalau tadi kita upload hanya WO dan SN saja, nanti websitenya akan mencarikan tebisnya itu berapa sih yang diinputkan gitu ya. Dan SN tersebut itu tipenya berapa. Nanti website yang akan berpikir mencari data ini, datanya apa gitu. Nah, kalau ada kesalahan, teman-teman bisa klik delete saja gitu ya. Klik saja delete. Oke, nanti otomatis datanya hilang ya. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa SN ini kalau kita upload 10, 1 salah, 9 tetap masuk gitu ya. Nah, kalau kita upload lagi, data tadi kan kita hapus 1 ya. Data yang saya siapkan ada 2 SN. Kalau kita upload ulang datanya, hasilnya seperti apa gitu ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, 1 data berhasil ya, karena tadi barusan kita hapus, dan 1 lagi gagal karena sudah terinput gitu ya. Dan belum kita hapus tadi ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau tidak sengaja data yang sudah terinput itu teman-teman upload ulang, nanti tidak akan double di website ya. Websitenya akan memilah, oh ini udah terupload, nggak usah lagi diupload, nggak apa-apa, it's okay. Jadi aman aja gitu teman-teman ya, kalau nggak sengaja terupload data-data yang sudah terupload gitu ya. Nah, ini kan list SN yang sudah berhasil terupload kan ada di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan secara offline, cek langsung di website gini, atau teman-teman juga bisa mendownload data-data yang sudah terupload ini teman-teman. Dengan cara klik tombol ini ya, download data recon. Kalau kita klik nanti akan dibuatkan dalam bentuk Excel. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, tinggal diklik saja. Kita buka ya contohnya ya.
Nah, ini contohnya hasil download dari download data recon tadi ya. Jadi ada informasi WBS-nya berapa, nama mitranya siapa, kemudian areanya di mana, periode recon berapa dia di inputnya gitu ya. Kemudian tanggal submitnya tadi jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Dan statusnya saat ini masih draft. Dan di bawah sini adalah data-datanya ya. Ada SN-nya, ada TDIS-nya, ada WO-nya berapa. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara offline gitu ya. Bisa juga di-compare dengan data form C yang barusan teman-teman upload kira-kira mana nih yang belum masuk ke list ini gitu ya. Nanti bisa ditindaklanjuti sesuai dengan notifikasi yang muncul tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba upload form A-nya ya. Tadi kan sudah kita berhasil upload form C untuk penggunaan TDIS. Selanjutnya kita akan upload penggunaan materialnya. Kita klik saja. Nah, ini sama ya. Teman-teman bisa download format uploadnya dengan cara klik saja. Nanti akan masuk ke Google Drive seperti ini, teman-teman. Nah, ini silahkan nanti datanya dihapus saja. Untuk mendownload, teman-teman klik saja ini. Download gitu ya. Nah, tadi setelah di-download dan disiapkan datanya, untuk cara menguploadnya seperti ini, teman-teman. Tinggal dipilih saja filenya. Saya sudah siapkan form A. Ya, form A upload RFC. Kemudian bisa diimport datanya. Nah, nantinya akan muncul notifikasi seperti ini, teman-teman. Contohnya tadi saya upload 11 data ya. 11 data kebetulan berhasil. Nanti bisa juga gagal nih. Gagalnya apa aja? Yang pertama, WO gagal karena WO sudah pernah direkon. Ini jelas ya. Satu WO hanya bisa direkonkan satu kali saja. Kemudian ada juga nih, WO gagal karena sudah berhasil terinput. Nah, tadi itu ya. Kalau kita upload 10 data, satu diantaranya salah, maka 9-nya tetap masuk. Kalau terupload ulang, ya nanti akan masuk ke sini. Datanya sudah terinput, jadi tidak akan double gitu ya. Ada juga nih WO gagal karena WO belum ada di Erecon gitu ya. Ini juga jelas, teman-teman nanti bisa follow up via grup batch 1 atau batch 2 menggunakan format yang sudah ditentukan gitu ya. Ada juga nih RFC gagal karena bukan milik mitra yang bersangkutan. Nah, karena itu teman-teman sebelum Recon harapannya selalu melakukan download RFC yang terbaru gitu ya. Jadi referensinya selalu yang terupdate gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada juga nih RFC gagal karena barang tidak sesuai. Jadi barangnya tidak sesuai ya. Misalnya teman-teman tadi mengisikan form A-nya untuk misalnya Precon ya. Precon itu kan ada formatnya tersendiri dari hasil download di Erecon ya. Misalnya teman-teman di situ nulisnya Precon pakai K, Precon gitu ya. Itu kan tidak sesuai dengan hasil download ya. Nanti akan terbaca barangnya tidak sesuai gitu ya. Jadi bisa di-download, kemudian copy paste saja dari hasil download di Erecon. Selanjutnya, ada juga nih, RFC gagal karena volume recon melebihi sisa material. Kalau teman-teman ingat tadi, pada saat kita buka data RFC, ada 3 kolom ya di paling kanan ya. Ada kolom quantity untuk total bondnya, kemudian ada kolom recon untuk total yang sudah direkonkan, dan yang terakhir ada kolom sisa untuk referensi teman-teman dalam melakukan pengisian penggunaan untuk form A ataupun form B. Nah, silahkan fokus ke kolom sisa ya teman-teman untuk mengisi total penggunaan di form A maupun form B. Kalau sudah, kita oke saja, kemudian kita scroll ke bawah. Nah ini ya, sudah berhasil terinput. Kalau teman-teman ada yang salah, silahkan dihapus dengan klik delete ini ya. Misalnya kita mau hapus batch score 5 meter. Nah, ini tinggal di delete saja. Delete. Oke, maka batch score 5 meternya sudah hilang gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita scroll ke atas, di sini juga ada nih. Selanjutnya kita bisa melakukan penginputan pengembalian material gitu ya. Nah, caranya kita bisa pastikan referensi RFC-nya. Misalnya kita cari ya. Saya ambil contoh, oh ini nih, ada nih RFC yang ada penggunaannya protection sleeve gitu ya. Saya pastikan di sini, baru selanjutnya teman-teman submit. Jadi tidak cukup hanya dipaste saja teman-teman ya. Submit dulu RFC-nya gitu ya. Klik saja. Nah, nanti akan terdaftar seperti ini ya. Kalau ternyata ada yang salah, oh RFC-nya ternyata bukan ini yang dimaksud, teman-teman bisa cancel ya. Dia akan kosong kembali nih referensinya. Nah, dalam pengisiannya ini pun nanti ada filternya teman-teman ya, tidak bisa asal masukkan RFC. Misalnya saya masukkan RFC yang salah ya. Nah, seperti ini. Nanti website akan memberitahu, oh RFC itu tidak valid gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya memasukkan RFC yang memang ada RFC-nya seperti ini ya. 340 ini kan sebenarnya ada RFC-nya gitu. Nanti juga sama, dia tidak valid. Kenapa? Karena RFC tersebut ternyata tidak ada pengeluaran protection sleeve, gitu ya. Jadi referensi RFC ini yang diizinkan menjadi referensi adalah memang RFC yang di dalamnya memuat pengeluaran
material yang sama seperti yang mau dikembalikan. Misalnya dalam contoh ini adalah protection sleeve gitu ya, maka RFC-nya harus ada protection sleeve-nya. Kemudian filter kedua, kalau sudah ada protection sleeve-nya, apakah volumenya sudah sesuai dengan pengembalian. Jadi misalnya RFC 1 gitu ya, emang ada protection sleeve-nya, tapi isinya cuma 5, sedangkan yang dikembalikan 10. Nah, ini nanti tetap terbacanya tidak valid gitu teman-teman ya. Minimal yang bisa menjadi referensi RFC-nya adalah RFC dengan material yang sama seperti yang mau dikembalikan dan juga minimal volumenya sama gitu ya. Volume ini sisanya ya, sisa volumenya sama dengan volume pengembalian gitu ya. Misalnya kita ini sudah sesuai tadi ya, nomor RFC-nya sudah sesuai, kita submit aja. Nah ya, udah berhasil ya. Nah, kalau data pengembalian sudah disesuaikan, penggunaan NTE-nya juga sudah disesuaikan, penggunaan material juga sudah disesuaikan, maka selanjutnya teman-teman wajib mengupload berita acara rekon pekerjaan. Dengan cara klik ini aja ya, BA pekerjaan, kemudian pilih filenya. Filenya berupa PDF ya teman-teman ya. Saya ambilkan contoh PDF, kemudian saya import saja. Nah, tunggu sampai upload file berhasil. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini juga bisa teman-teman cek dengan cara klik saja nih. Linknya nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dicek apakah datanya sudah sesuai gitu ya. Kalau ternyata berita acaranya salah, teman-teman bisa klik delete ini ya untuk menghapus berita acaranya. Kalau di versi sebelumnya itu tidak bisa hapus, berbeda ya. Di versi kali ini teman-teman bisa delete. Dengan cara klik saja delete. Oke ya. Nah, nanti BA-nya akan hilang nih. Tinggal diupload ulang sesuai dengan BA yang benar gitu ya. Upload ulang. Berhasil ya. Nah, selanjutnya karena tadi teman-teman melaporkan pengembalian, maka diwajibkan juga mengupdate atau mengupload BA pengembalian ya. Dia ada BA RFR dari gudang, silahkan diupload di sini. Ini juga sama formatnya PDF ya teman-teman ya. Kemudian kita import saja. Nah, nanti hasilnya seperti ini, sama seperti BA pekerjaan, bisa diklik juga ya untuk melihat atau mengecek lagi pengembalian. Kalaupun salah, teman-teman juga bisa klik delete ya untuk menghapus gitu ya. Nah, kalau data yang diuploadkan sudah sesuai semua, maka selanjutnya untuk mengirimkan data ini ke gudang, teman-teman bisa klik preview ya. Kita klik saja preview. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Akan ada resume-nya nih, total pengambilannya berapa, kemudian digunakan untuk WO apa saja, dari RFC apa saja gitu ya. Kemudian rincian materialnya apa, sisanya nanti jadi berapa gitu ya. Kemudian ada juga rincian penggunaan NTE-nya. Kalau teman-teman kesulitan mengeceknya dalam bentuk online seperti ini, baik material maupun NTE, teman-teman bisa mendownloadnya dalam bentuk Excel dengan cara klik saja ini, ekspor material atau ekspor NTE untuk melakukan pengecekan dalam bentuk Excel ya teman-teman ya. Nah, pada tahapan ini, saat ini kita berada di step ini teman-teman. Nah, kita berada di step ini ya. Statusnya sudah menjadi draft, tapi belum masuk ke inbox-nya teman-teman WH. Bagaimana supaya masuk ke teman-teman WH? Teman-teman bisa melakukan submit ya. Submit ini silahkan di-submit, baru nanti akan masuk ke inbox-nya teman-teman WH. Bagaimana cara submit-nya? Cukup mudah ya, teman-teman tinggal klik saja submit, kemudian silahkan memberikan catatan yang diperlukan untuk teman-teman WH. Misalnya, mohon dicek gitu ya. Ini contoh teman-teman ya, bebas nanti bisa diisi apapun. Kita kirim, submit berhasil, otomatis draft BA Recon teman-teman tadi langsung berubah menjadi submitted gitu teman-teman ya. Nah, di mana cara melihat ini? Teman-teman bisa klik result, kemudian klik on progress. Nanti akan otomatis diarahkan ke menu ini ya, atau halaman ini ya. Nah, selain informasi status, teman-teman juga bisa melihat histori catatan dengan cara klik saja ini, last note-nya, kemudian nanti akan muncul ya di sini ya. Sementara baru satu catatan, nanti kalau ada lagi di bawahnya akan muncul, gitu ya. Kalau di posisi ini, apakah teman-teman bisa cek? Bisa, teman-teman tinggal klik saja WBS-nya, nanti akan diarahkan ke detailnya. Seperti ini ya, tampilannya ya. Bisa melakukan pengecekan. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah dikirimkan ke WH, karena sudah submit, maka otomatis datanya akan masuk di WH, maka kita akan coba login dengan usernya WH, gitu ya. Kita logout dulu, kemudian kita login lagi dengan usernya WH. Nah, seperti ini ya. Maka tadi karena sudah disubmit, otomatis di WH akan muncul notifikasi. Ini ada satu ya. Kalau diklik nanti akan muncul informasinya. Mitra investment utama mengatakan mohon dicek. Apa yang perlu dicek? Nanti teman-teman WH bisa klik see all notification, atau bisa masuk ke menu result, kemudian pilih on progress, gitu ya. Ini kita klik saja, nanti akan masuk ke inbox-nya. Nanti akan muncul nih,
periode atau draft BR Recon yang baru saja disubmit oleh mitra investment utama gitu. Nah, cara menindaklanjutnya seperti apa? Silahkan teman-teman WH nanti bisa klik proses ya. Atau sebelumnya mau cek dulu catatannya apa, ini bisa diklik saja gitu ya. Nah, untuk melanjutkan teman-teman bisa klik proses. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa melakukan pengecekan BA rekon pekerjaannya, BA pengembaliannya bisa di-download ya. Kemudian detailnya di bagian bawah sini bisa dilihat rincian penggunaannya apa, baik material maupun NTE. Nah, di tahapan ini nanti teman-teman WH punya 2 action yang bisa dipilih. Gambarannya seperti ini ya. Jadi bisa dilakukan reject, di mana kalau di reject ini nantinya akan otomatis kembali ke mitra gitu ya. Untuk disesuaikan datanya sesuai dengan data yang benar ya, berdasarkan catatan yang akan diberikan oleh teman-teman WH. Nah, atau teman-teman WH juga bisa melakukan verified ya, di mana verified ini bisa diberikan jika memang datanya sudah sesuai gitu ya, rekon materialnya sudah sesuai. Dan kalau sudah verified tentunya teman-teman WH sudah bisa melakukan print out BA rekon material. Gitu ya. Nah, kalau sudah di rekon material ini tentunya nanti bisa langsung dilanjutkan menjadi tagihan oleh teman-teman mitra gitu ya. Sekarang kita coba dulu untuk di reject ya teman-teman ya. Sebentar. Katakanlah ini mau di reject nih. Bagaimana nanti tampilannya di mitra? Ini kita coba reject dulu ya. Misalnya mohon SN112 dihapus gitu ya. Kemudian kita kirim. Nah, berhasil. Otomatis statusnya berubah menjadi reply ya, karena tadi sudah di reject. Dan otomatis di last note-nya nanti akan muncul tambahan catatan. Jadi mohon dicek di jam berapa submit-nya ya. Kemudian ini di reply lagi nih sama teman-teman WH. Tanggal jam berapa, catatannya apa. Jadi bisa dilihat histori catatannya, itu apa aja gitu ya. Nah bagaimana tampilannya di mitra? Tampilannya seperti ini ya. Kita coba login dengan user dan mitra. Nah nanti akan muncul notifikasi nih. Kalau kita klik nanti akan ada infonya ya. Admin Solo mengatakan SN112 dihapus. Nah, caranya gimana? Caranya silahkan klik si all notification atau masuk ke on progress di sini atau masuk result kemudian on progress ya. Sama saja teman-teman ya. Kita klik saja, nanti akan diarahkan ke inbox. Silahkan untuk menindaklanjuti catatannya. Bisa lihat dulu. Kemudian bisa juga klik edit ya. Untuk melakukan penyesuaian terhadap data catatan yang diberikan oleh teman-teman WH. Klik saja edit, nanti akan diarahkan ke lembar kerja seperti ini ya, seperti pada saat draft tadi ya. Silahkan melanjutkan sesuai dengan catatan dari WH. Tadi kan catatannya SN112 tolong dihapus. Oh ini ya SN-nya ya. Oke, kita hapus ya. Delete, oke. Kalau sudah terdelete, untuk mensubmit ulang agar masuk ke inbox-nya teman-teman WH lagi, maka bisa klik preview, kemudian submit ulang ya. Jadi silahkan berikan catatan untuk memudahkan teman-teman WH mengingat lagi apa sih catatan sebelumnya gitu ya. SN112 sudah dihapus. Ini contoh ya teman-teman ya. Send. Oke. Berhasil. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi submit kembali. Dan catatannya pun akan bertambah ya teman-teman ya. Oh, tadinya dicek di tanggal berapa, ternyata ada yang harus dihapus. Oh, di tanggal ini sudah dihapus gitu ya. Jadi jelas semuanya bisa dicek teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke usernya teman-teman WH lagi ya. Nah, akan muncul lagi nih notification-nya, ada satu gitu ya. Kita buka lagi. Oke, kita cek. Oh, ternyata SN-nya sudah dihapus. Benar atau tidak? Kita bisa klik proses. Kita scroll ke bawah gitu ya. Kalau teman-teman WH nanti kesulitan mengeceknya secara online seperti ini, ya, mungkin nanti datanya banyak, silahkan bisa di-download juga nih. Ekspor aja materialnya, nanti akan terekspor data-data yang ada di sini menjadi file Excel. Begitu juga untuk NTE ya, tinggal diekspor aja NTE, maka data-data yang ada di sini akan di-convert menjadi file Excel gitu ya. Nah, pada tahapan ini misalnya datanya sudah benar semua nih, maka teman-teman WH bisa melanjutkannya dengan klik verify atau menyatakan draft rekonnya sudah terverifikasi gitu ya. Jadi kita verify, oke. Nah statusnya otomatis berubah menjadi verified. Nah kalau sudah di status verified, maka kita berada di step ini teman-teman. Kita berada di step ini ya, sudah verified. Maka selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman WH adalah melakukan print BA rekon material gitu ya. Nah untuk printnya, nanti caranya cukup mudah juga, teman-teman bisa masuk kembali ke sini, klik proses ya. Kemudian pilih print. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti akan dibuatkan draft print BA rekonnya ya.
Nanti ada pada tanggal berapa, pada hari apa gitu ya. Datanya yang seperti tadi ada. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan setting untuk mengisi nama pekerjaannya. Kemudian rekonnya dilaksanakan di mana dan juga adakah catatan yang ingin diikutkan dalam BA rekon material periode kali ini. Caranya klik saja setting ya. Kemudian isi nama proyeknya, misalnya ini Gamas Karanganyar. Contoh ya teman-teman ya. Rekonnya di mana? Di Jalan Kemerdekaan Indonesia. Catatannya apa jika ada gitu ya. Misalnya ini, sisa material akan ditagihkan pada periode selanjutnya. Ini contoh ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita submit, otomatis begini. Nah, nanti akan muncul di sini nih. Ini tadi tambahan informasi pekerjaannya apa. Kemudian ini ada informasi rekonnya di mana gitu ya. Kemudian tadi ada catatan. Catatannya muncul di mana? Catatannya muncul di bagian bawah sini ya. Bagaimana kalau ada catatannya mau diubah gitu ya, atau nama pekerjaannya diubah? Ya udah, gampang aja teman-teman, tinggal klik saja setting. Silakan disesuaikan kembali sesuai dengan data yang dibutuhkan. Gitu ya. Kalau sudah disubmit saja, maka nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah setting tempatnya, nama pekerjaan dan juga catatannya, teman-teman WH nanti bisa juga melakukan setting terkait dengan siapa saja yang akan bertanda tangan di BA Rekon material periode kali ini. Misalnya di kolom pertama ada provisioning ya. Contoh ya teman-teman ya, karena tadi pekerjaan Gamas harusnya maintenance atau asuran ya. Tapi ini contoh. Kemudian kolom kedua siapa? Misalnya inventory ya. Contoh ya. Kolom ketiga siapa? Oke, asuran gitu ya. Contoh ya teman-teman ya. Kolom keempat misalnya mitra yang bersangkutan. Namanya siapa? Kalau sudah, kita submit saja. Nanti secara otomatis siapa isinya nanti akan dibuatkan printout-nya seperti ini. Gitu ya. Kalau ternyata dibutuhkan tambahan lagi yang harus bertanda tangan, maka bisa ditambahkan dengan mengisi kolom yang ada di bawahnya. Gitu ya, teman-teman ya. Atau misalnya datanya salah nih yang tanda tangan, bisa diedit ya. Tinggal diklik saja, nanti disesuaikan dengan data yang sesuai atau sesuai dengan kebutuhan gitu, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini untuk print ya, teman-teman tinggal klik print saja. Klik print, kemudian OK. Jadi otomatis akan dibuatkan printout PDF-nya. Seperti ini ya tampilnya. Ini nanti bisa di-download menjadi PDF ataupun di-print langsung ke printer yang tersedia di WH masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau sudah di tahapan ini, otomatis kita berada di step ini. Ini ya, kita sudah berhasil print. Nah, yang perlu dilanjutkan selanjutnya adalah printout-nya bisa diserahkan ke mitra, dan mitra saat itu juga bisa langsung melampirkan printout BA Rekon materialnya menjadi lampiran di tagihan ke procurement. Gitu ya. Dan di situ langsung diserahkan ke procurement untuk memastikan apakah ada revisi atau tidak. Ya. Kenapa harus seperti itu? Jadi harus segera dilakukan ya. Karena di posisi verifikasi inilah tahap terakhir di mana draft BA Rekon tadi bisa dikembalikan lagi ke mitra gitu ya. Karena kalau di sini ternyata ada revisi, maka nantinya teman-teman WH bisa melakukan pengajuan reject melalui email ya ke regional. Nanti regional yang akan mereject agar bisa draft BA Rekon ini tadi kembali ke mitra. Nah, bagaimana kalau tidak dilakukan? Misalnya sudah di print langsung di approve gitu ya. Nah, ini nanti akan berbahaya teman-teman. Kenapa? Takutnya mungkin data rekonnya yang diinputkan sudah benar gitu ya teman-teman ya. Rekon materialnya sudah sesuai, tapi pada saat perjalanan tagihannya ternyata ditemukan revisi yang justru bukan di BA Rekon materialnya, tapi misalnya terjadinya ada di BA Rekon pekerjaan, atau mungkin kelengkapan berkas yang lainnya salah, seperti faktur pajaknya salah gitu ya, PO-nya salah atau PR-nya salah, maka otomatis data rekon materialnya pun harus menyesuaikan begitu ya. Nah, kalau ini masih di status verified atau baru aja di print gitu ya, di verified, ini masih bisa kita kembalikan menjadi reject. Tapi kalau sudah terlanjur di approve, maka status ini nanti sifatnya menjadi absolut, tidak bisa lagi dikembalikan menjadi reject, verified atau bahkan submit, bahkan draft gitu ya teman-teman ya. Ini tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi berhati-hati betul, setelah di verified harap semua mitra langsung melakukan pengecekan di procurement dan segera memastikan apakah ada revisi atau tidak, bukan hanya di sisi material ya, pastinya di berkas-berkas pendukung yang lain seperti BA Rekon pekerjaan, faktur pajak atau berkas-berkas yang lainnya. Dan kalau sudah benar, silahkan segera menginfokan ke WH agar WH bisa mengapprove atau close rekonnya ya. Kenapa hal ini diperlukan? Karena kalau tidak di-approve, nanti teman-teman mitra tidak bisa meng-create periode yang baru gitu ya. Jadi setelah di-verify, silahkan print out-nya diserahkan ke mitra, mitra langsung melakukan pengecekan ke teman-teman procurement.
Dan kalau sudah tidak ada lagi revisi, bisa infokan ke WH agar segera di-approve dan mitra bisa melanjutkan rekon untuk periode yang baru untuk WBS yang sama gitu ya. Kalau WBS-nya berbeda itu no problem ya, teman-teman bisa input lagi. Tapi kalau WBS-nya sama maka harus di-approve dulu gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya kalau datanya tadi sudah benar, sudah di-print juga ya, maka untuk melanjutkan proses approve-nya, teman-teman WH bisa klik proses, kemudian silahkan klik approve ya. Oke, maka otomatis statusnya nanti menjadi approve. Nah, di sini kok hilang ya. Nah, untuk melihat statusnya tadi, kalau sudah verified, kemudian kita approve, maka sudah tidak ada lagi di result, kemudian on progress ya, sudah kosong ya. Data tersebut nantinya akan berpindah ke history recon. Kalau kita klik history recon, nanti akan dikelompokkan sesuai dengan nama mitranya ya. Kemudian kita klik nama mitranya, maka statusnya akan berubah menjadi approve ya teman-teman ya. Di sini pun teman-teman WH maupun mitra bisa melihat lagi datanya. Dengan cara klik aja WBS-nya, nanti akan diarahkan ke detail datanya nih. Ada detail terkait dengan materialnya, NTE-nya gitu ya. Kemudian ada juga setting print-nya yang baru atau ekspor ke dalam bentuk Excel gitu ya. Tapi yang bisa ngeprint nih hanya teman-teman WH ya, teman-teman mitra hanya bisa view saja. Atau mau lihat lagi nih kenangan catatan apa sih yang udah dikasih sama WH ke mitra gitu ya, mau mengingat-ingat lagi, ini bisa juga dicek nih di story-nya gitu ya. Nah, bagaimana tampilannya di mitra? Tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Di mitra nanti mitra bisa cek di on progress ya. Nah, kalau kosong silahkan cek lagi di history. Nah, history ada ya. Ini juga bisa dilihat detailnya dengan cara klik view atau WBS-nya sama nanti. Misalnya kita klik view, nah, seperti ini ya, bisa di-download dalam bentuk Excel datanya atau dilihat secara online ya, seperti ini juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah direkonkan, tadi kan yang kita rekonkan data SN-nya adalah yang ini ya, 113 ya. Nah, bagaimana statusnya sekarang di referensi? Nah, kalau kita cek di referensi, statusnya berubah nih jadi rekon ya, karena sudah kita rekonkan untuk WBS MC sekian gitu ya. Dan juga WO-nya sekian gitu ya. Jadi ada dua status tadi. Nah, ini yang seperti ini kalau sudah berubah menjadi rekon gitu ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau RFC? Nah, contohnya kita ambil RFC yang sudah kita rekonkan ya. Kita copy, kemudian kita cek RFC-nya. Kita cari tuh nomor RFC-nya. Oke, kita scroll ke samping, otomatis berubah ya. Di sini ada angka 1 ya, karena tadi sudah kita inputkan penggunaannya sebanyak 1. 1 ini digunakan untuk WO apa sih? Nah, teman-teman bisa klik aja nih. Angka 1 di kolom rekon. Nanti akan muncul nih. Oh, 1 piece ini digunakan untuk WO ini, gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, bisa melakukan pengecekan di referensi, baik itu untuk data yang sudah direkonkan maupun yang belum direkonkan. Nah, gitu ya. Mungkin itu teman-teman sedikit penjelasan terkait dengan tutorial bagaimana sih cara melakukan pengecekan data, kemudian bagaimana cara create periode sampai dengan input recon ya, dan bagaimana cara melakukan pengecekan maupun perubahan data sampai dengan statusnya menjadi approve. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Pak Iksan. Silakan Pak Iksan.